Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya di Screen Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara pembuatan power supply ya. Power supply ini berfungsi untuk berbagai jenis kebutuhan ya. Di sini saya buat multifungsi. Teman-teman bisa gunakan untuk mengisi daya baterai, mengisi daya aki, menghidupkan laptop, menghidupkan lampu, atau berbagai macam kebutuhan teman-teman ya. Di sini saya menggunakan trafo jenis konvensional dengan ukuran 1 ampere, di mana trafo konvensional ini sangat awet ya dibandingkan dengan trafo model SMPS ya, atau yang biasa disebut switch mode power supply. Namun di dalam keduanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, di sini saya tidak akan banyak-banyak berkata-kata. Kita langsung aja untuk menuju pembuatannya. Pertama, teman-teman siapkan untuk MOSFET dengan seri IRF Z44N ya. Untuk kaki ada gate, drain, dan source. Di sini untuk MOSFET teman-teman wajib menggunakan pendingin seperti ini ya. Oke, berikutnya ada resistor berukuran 1 ohm. Untuk resistor kita pasangkan di kaki gate-nya MOSFET. Oke, ini saya sambung dulu untuk kakinya biar lebih jelas. Untuk selanjutnya di sini ada potensiometer berukuran 20 kilo ohm. Dan selanjutnya ada resistor berukuran 10 kilo ohm ya. Untuk warna coklat, hitam, dan oranye. Untuk resistor kita sambungkan di antara ujung kaki potensiometer seperti ini ya. Untuk selanjutnya potensiometer yang bagian ujung ini kita hubungkan di kaki bagian drain pada MOSFET. Oke, seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya resistor kita hubungkan di kaki tengahnya potensiometer seperti ini. Oke, seperti ini ya. Untuk selanjutnya ada dioda berukuran 1 ampere karena di sini saya menggunakan trafo berukuran 1 ampere. Jadi untuk dioda saya gunakan 1 ampere juga. Teman-teman bebas ya untuk trafo mau 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, itu tergantung budget teman-teman. Untuk dioda yang tidak ada garis putihnya kita hubungkan di kaki trafo pada 15 volt. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya ada elko berukuran 2200 mikro 50 volt. Untuk positif kita hubungkan di kaki dioda. Oke, di kaki dioda seperti ini. Dan negatif kita hubungkan di kaki trafo pada bagian CT ini ya. Seperti ini.
Oke, seperti ini. Untuk yang hitam ke ground dan yang merah ke bagian positif. Selanjutnya ada digital voltmeter dengan 3 kabel. Untuk yang merah dan hitam, untuk yang hitam ini adalah ground, untuk yang merah adalah positif, dan oranye ini adalah signal ya. Untuk yang hitam kita sambungkan di groundnya trafo, dan yang merah digital voltmeter kita hubungkan di bagian output trafo pada kaki dioda dan elko ini. Untuk kabel oranye kita hubungkan di kaki source pada MOSFET. Untuk yang merah kita hubungkan di kaki tengah pada bagian MOSFET ini ya, RFZ44N. Yang merah dari keluaran trafo, dan yang hitam kita hubungkan dengan kaki potensiometer paling ujung yang tersambung dengan resistor. Untuk yang merah ini bagian positif input, dan yang hitam ini untuk negatif input. Selanjutnya untuk output saya menggunakan kabel seperti ini. Untuk output positif kita sambungkan di kaki bagian source pada MOSFET yang terhubung dengan signal dari voltmeter digital, dan yang hitam untuk negatif atau ground kita hubungkan ke ground potensiometer. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan coba tes untuk nyalakan. Di sini untuk trafo konvensional biasanya tertulis angka 0, 110 volt, 125 volt, 220 volt, dan 240 volt. Itu beda-beda ya, kadang-kadang juga ada yang tidak ada tulisannya. Di sini kemarin karena patah jadi saya sobek dan sambung dengan kawat. Oke, kita hubungkan dari 220 volt ini dari 0 dan juga 220 volt ini ya. Oke, selanjutnya tahap pengetesan. Oke, maaf teman-teman, di sini terjadi kendala, ternyata trafo yang saya gunakan ini korosi ya. Dia nggak mau hidup karena lumayan lama. Ini saya simpan di tempat yang lembab. Di sini juga banyak korosinya. Ini juga bukan dari kawat tembaga asli, melainkan dari aluminium. Ini dulu saya beli seharga 25.000 di marketplace. Dan sebagai gantinya di sini saya menggunakan adaptor ini ya, bekas laptop. Dan kekurangan di adaptor bekas laptop ini atau SMPS switching ini ya itu dia. Jadi kalau misalkan kita pegang dia masih ada sedikit kejutan ya, kayak digigit semut gitu. Berbeda halnya dengan trafo konvensional, kalau misalkan kita pegang dia sangat aman ya, tidak ada sedikit pun strum. Oke, di sini kita akan lanjut aja untuk pengetesan. Untuk ground kita pasangkan di ground ini ya, pada kaki resistor, pada potensiometer. Ini untuk positif kita pasangkan di sini ya. Oke, di sini sudah terbaca 22 volt.
dan ini untuk outputnya. Oke, rangkaian seperti tadi ya, ini tidak ada yang dirubah sama saya. Oke, untuk negatif. Oke, di sini saya akan coba untuk mengecas sebuah baterai tipe 18650 ini ya. Sini baterai terbaca 3,7 volt ya. 3,730. Untuk bagian positif kita hubungkan di positif, dan negatif kita hubungkan di negatif ya. Oke, di sini kita akan lihat apakah mengisi untuk baterainya. Di digital voltmeter sama di sini ini terjadi perbedaan nilai ya. Oke, ini aman, tidak panas. Ini aman. Oke, ini juga aman ya, tidak panas. Oke, di sini saya akan coba untuk arus yang masuk ke baterai berapa. Di sini arus yang masuk ke baterai terlalu kecil ya. Hanya 36 mA. Oke, untuk pengisian lebih cepat kita gunakan di tegangan 4,89. Ini dikarenakan arus dari power supply itu sangat kecil ya, dari adapter laptopnya. Jadi untuk pengisiannya dia lambat ya kalau misalkan kita setting di 4,2. Oke, untuk pengisian santai kita setting di 4,5 volt. Itu tergantung input power supply ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan trafo konvensional dengan arus yang besar ya, ataupun adaptor dari laptop itu dengan arus di atas 5 ampere, silahkan teman-teman setting di 4,2 volt ya untuk tegangannya yang masuk ke baterai ini. Kalau misalkan di bawah 5 ampere, untuk 3 ampere teman-teman bisa setting di 4,3 ataupun di 4,5 ya, karena yang menentukan power supply-nya juga ya, trafonya juga ya, trafo utama tadi yang menentukan arusnya. Semakin besar arus yang masuk, yang keluar pun dia semakin besar. Oke, di sini saya akan cek untuk tegangan udah terisi berapa. Oke, di sini baterainya udah naik ya sekitar 3741. Kalau misalkan untuk pengisian daya ke aki motor ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan trafo yang arus besar, teman-teman boleh setting di 13,8 ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan power supply dengan arus yang kecil, teman-teman bisa setting di 14,2 volt sampai 15 volt ya, untuk pengisian daya ke sebuah aki motor. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan untuk mengecas aki mobil, itu teman-teman wajib ya untuk arus dari power supply-nya di atas 5 ampere. Dan untuk penggunaan jangka panjang juga teman-teman juga harus menggunakan 2 buah MOSFET ini ya, dengan cara pemasangan paralel seperti ini. Teman-teman wajib juga untuk memberi pendingin ke MOSFET ini, biar MOSFET-nya awet.
Oke, cukup itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman juga bisa mengerti. Saya akhiri aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.